Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar sih kalian hari ini? Semoga semuanya sehat dan semangat belajar ya. Nah, pada video kali ini kita akan belajar sains tentang sistem tata surya. Kita akan belajar dengan cara yang seru banget karena kita akan menggunakan media 3D dan AR dari Assembler Edu. Yuk kita mulai. Nah, sebelum kita masuk ke inti pembelajaran yaitu tentang sistem tata surya, coba kita perhatikan dulu langit di siang hari. Apa sih yang selalu kita lihat bersinar terang di langit terus membuat kita selalu hangat? Betul sekali, matahari. Nah, ternyata matahari itu nggak sendirian loh. Ada banyak benda-benda langit lain yang mengelilinginya. Nah, kumpulan benda langit itulah yang disebut dengan sistem tata surya. Sistem tata surya jadi adalah kumpulan benda-benda langit yang berpusat pada matahari. Dan matahari menjadi pusat tata surya karena memiliki gaya tarik yang sangat kuat sehingga planet-planet bergerak mengelilinginya. Nah, sekarang kita akan melihat model sistem tata surya dalam bentuk 3D menggunakan Assembler Edu. Nah, perhatikan baik-baik ya, karena kita bisa melihat planet-planet seolah-olah ada di depan kita. Mari kita lihat. Ini adalah sistem tata surya kita. Nah, yang di tengah ini, yang paling besar ini adalah matahari yang berwarna keorenan. Dan garis-garis ini, garis berputar ini, dan planet-planet yang ada di dalamnya ini juga mengelilingi matahari. Garis-garis ini disebut dengan orbit. Nah, setiap planet di dalam tata surya ini yang berjumlah 8 itu punya orbit masing-masing. Itulah yang menyebabkan mereka tidak bertabrakan satu sama lain meskipun sama-sama mengelilingi satu titik yaitu matahari. Nah, kita lihat matahari detailnya seperti apa. Ini ya, nih yang paling besar dan ada di tengah. Sebagai pusatnya itu matahari. Lalu di garis yang pertama ada ini, yang paling kecil ini. Ini adalah planet yang pertama yaitu Merkurius. Merkurius adalah planet yang terkecil dan yang paling dekat dengan matahari. Merkurius seperti ini. Bentuknya hampir sama seperti bulan ya. Tapi ini lebih kecil. Dan ini adalah planet yang paling kecil dan berada di urutan yang pertama, yang paling dekat dengan matahari. Lalu yang kedua, di orbit yang kedua setelah Merkurius ada Venus. Venus yang warnanya kuning ini. Ini planet Venus. Planet ini adalah planet yang kedua dan lebih besar ukurannya dari Merkurius. Namun karena juga lumayan dekat dengan matahari, jadi suhu di planet ini itu lumayan panas, namun tidak sepanas Merkurius. Dan yang ketiga ada planet kita. Disebut apa? Iyap, Bumi. Bumi adalah satu-satunya planet di sistem tata surya kita yang bisa ditempati oleh makhluk hidup. Karena apa? Karena di bumi ada air dan ada udara. Itulah yang kita butuhkan untuk hidup. Dan di planet kita hanya ada bumi yang bisa untuk dihuni dan dijadikan tempat untuk hidup dan tinggal. Ini bumi. Ini yang warna putih-putih ini adalah awannya. Awannya ini ada di atmosfer kita yang berlapis-lapis, dan nanti kita akan mempelajari itu di bab yang lain. Setelah bumi,
ada planet Mars. Planet Mars ini adalah planet yang keempat, juga disebut dengan sebutan planet merah karena warnanya yang paling merah dan paling ngejreng ya istilahnya. Ini ya. Nah, planet Mars ini ternyata lebih kecil dari Bumi. Tapi dia juga lebih kecil dari Venus. Tapi juga lebih besar dari Merkurius. Jadi, urutan dari planet yang paling kecil sejauh ini dari Merkurius, Mars, Venus, lalu Bumi. Lalu setelah ada setelah Mars, ada Jupiter. Jupiter ini adalah planet yang paling besar di sistem tata surya kita. Lebih detailnya ini. Ini adalah planet Jupiter. Dan yang menjadi ciri khas dari planet Jupiter ini selain ukuran yang paling besar ada ini. Ada seperti lingkaran pusaran di sini dan ini disebut bintik merah besar yang di dalamnya itu ada badai pasir yang sangat besar sehingga dari kejauhan saat planetnya dikecilkan ini bintik merah besarnya tetap terlihat karena saking besarnya badai ini. Setelah Jupiter ada Saturnus. Di sini kalau Saturnus ini. Saturnus juga disebut planet yang paling cantik karena apa? Karena dia mempunyai cincin. Dan cincinnya itu terdiri dari macam-macam batu-batuan luar angkasa seperti komet lalu asteroid yang berkumpul mengelilingi Saturnus. Maka dari itu Saturnus punya cincin. Setelah Saturnus ada Uranus. Nah, ini Saturnus yang dari dekat. Nih, cincinnya gede ya. Bahkan diameternya kayaknya lebih besar dari si planetnya sendiri. Kalau tampak depan dan ini tampak samping. Gitu. Cantik kan? Lalu setelahnya ada Uranus. Ini yang ini Uranus yang warna biru agak kehijau-hijauan, hijau toska. Ini Uranus. Lalu setelah Uranus ada planet yang terakhir, planet yang ke-8 ada Neptunus. Neptunus ini warnanya biru banget, bahkan birunya sampai sebiru lautan yang ada di bumi ya. Coba kita bandingkan. Ini birunya segini, lalu ini birunya gini. Hampir mirip ya, namun lebih biru laut yang ada di bumi. Seperti itu. Nah, selain dari matahari dan planet, di sistem tata surya kita ada juga benda langit lain seperti satelit. Contohnya bulan. Bulan biasanya muncul dan terlihat jelas itu di malam hari, namun di siang hari juga bulan masih kelihatan. Nah, itu bulan adalah satu-satunya satelit yang dimiliki oleh bumi. Nah, apa planet-planet lain juga memiliki satelit? Jawabannya benar sekali. Satelit tidak hanya dimiliki oleh bumi, namun planet-planet lain juga memilikinya, bahkan bisa lebih dari satu. Ada yang punya 3, ada yang punya 4, ada yang punya 6. Jadi satelit itu tidak hanya satu dan bisa dimiliki oleh banyak planet lain. Selain planet, matahari, dan satelit, ada juga asteroid dan komet. Asteroid tadi contohnya yang seperti ada di cincinnya Saturnus itu terdiri dari macam-macam asteroid, dari ribuan asteroid yang melayang mengelilingi Saturnus. Nah, semua benda langit ini adalah bagian dari sistem tata surya.
Apa sih yang menurut kamu paling menarik dan kenapa kok dia menarik? Belajar dengan media 3D seperti Assembler Edu membuat kita lebih mudah memahami tata surya, bukan? Jadi kesimpulannya, sistem tata surya terdiri dari matahari sebagai pusat dan planet-planet yang mengelilinginya. Terima kasih sudah belajar bersama hari ini. Tetap semangat belajar dan sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.